5 pimpinan di kabupaten kota, dapat menunjang kegiatan, karena itu kita harus pilih yang kira-kira profesional. Bahwa kita adalah kelompok netral yang punya hak pilih. Jaga ucapan, jaga tindakan, jaga pergaulan. Baik teman pemilih, mungkin sebelum lanjut ya, teman pemilih bisa subscribe channel kita dan hidupkan lonceng agar terus mendapatkan informasi dari KPU Kalbar TV ya. Jadi subscribe dan hidupkan loncengnya. Jadi agar kawan-kawan selalu mendapatkan informasi yang up to date dari KPU Kalbar TV. Baik Pak, mungkin kita lanjut ya Pak ya. Tadi kan dalam tahapan yang panjang tadi Pak. Mungkin kan ada mungkin ya Pak ya di sebagian penyelenggara, mungkin dari provinsi sampai ke ad hoc itu mungkin ada yang mengalami kecelakaan atau dan lain sebagainya. Karena kan sebagaimana informasi yang kita dapatkan dari media-media, ada penyelenggara yang tiba-tiba sakit karena tahapan yang panjang ini gitu ya. Langkah-langkah apa Pak yang diambil KPU dalam hal untuk apa namanya memberikan stimulus ya, apa kita katakan memberikan stimulus lah ya kepada mereka misalnya yang sakit atau dan lain sebagainya gitu. Apakah ada terjadi di Kalimantan Barat penyelenggara kita yang sakit dan lain sebagainya, dan bagaimana langkah KPU untuk mengantisipasi ini gitu Pak? Ini pemilu 2024, pimpinan KPU RI mengambil keputusan yang luar biasa untuk memastikan semua orang yang terlibat dalam konteks penyelenggaraan pemilu yakin dan percaya diri untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagi yang sakit diberikan santunan, bagi yang meninggal diberikan santunan, semua kategori sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas negara, selain diberikan honor, gaji yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, kenyamanan bekerja juga diperhatikan. Ini sesuatu yang berbeda, bayangkan pemilu 2003-2008, untuk pemilu 2004 itu, untuk memberikan asuransi aja berat menjadi masalah ya. Diberikan semua badan ad hoc, karena negara tidak memfasilitasi itu, belum optimum pengaturannya. Sekarang lebih optimum pengaturannya, mau diberikan santunan, mau diberikan jaminan ketenaga kerjaan, diberikan ruangnya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pengaturan yang kredibel. Karena itu 174 petugas kami yang sakit semua diberikan santunan sebagaimana mestinya. Ada 17 orang yang meninggal juga diberikan santunan sebagaimana mestinya, untuk memastikan orang-orang tidak jera menjadi penyelenggara pemilu. Karena apa? Menjadi penyelenggara pemilu, apalagi di tingkat ad hoc, itu lebih kepada kewajiban kepada negara. Mereka tidak diberikan angka-angka yang besar, mereka ingin terlibat karena ingin mengabdi pada negara. Karena itu, apa yang diberikan sepanjang pemilu dan pilkada tahun 2024, saya yakin dan percaya mendorong para pihak untuk melibatkan diri dalam urusan kepemiluan di tahun-tahun mendatang. Artinya Pak, kalau kita katakan sudah ada ya Pak ya perbaikan mungkin dari pemilu sebelumnya ya Pak ya. Tadi Bapak sempat menyinggung di tahun 2003 bahkan untuk memberikan santunan tadi pun karena regulasinya belum jelas ya Pak ya. Di pemilu 2024 ini dan berdampak hukum ya pada saat itu Pak ya. Dan sekarang memang diberikan sudah ada payung hukumnya ya Pak ya untuk memberikan santunan kepada mereka misalnya yang mengalami kecelakaan kerja, kita katakan seperti itu Pak ya. Berarti sudah ada perbaikan dari pemilu sebelumnya. Mungkin Pak, ini karena tadi Bapak mengatakan Bapak pernah juga menjadi komisioner di tahun 2003-2008, bisa nggak Pak Bapak sampaikan bagaimana sih perbandingan dalam pelaksanaan pemilu
di 2003 dengan yang ini Pak, yang 2023 ini Pak, yang terakhir Pak? Satu catatan pentingnya adalah organisasinya semakin profesional, organisasinya semakin kredibel. Saya berada pada posisi yang sama di rentang pengurusan pemilu yang berbeda. Kalau dulu semangat bekerja berintegritasnya sama, tapi tingkat stresnya luar biasa. Oh, gitu ya Pak. Kira-kira begitu. Tapi pengalaman pemilu 2024 dengan pengaturan kelembagaan yang kredibel, dengan jumlah pasukan yang cukup, kemudian profesional, tata kelola pemilu di 2024 jauh lebih baik, jauh lebih rapi, jauh lebih kredibel untuk memastikan giat-giat tahapan teknis dan model kerjasama dengan para pihak dapat terfasilitasi dengan baik. Saya ingat dulu, kalau contoh kecil saja, kalau untuk daftar calon, saya hampir 3 hari 3 malam nggak tidur karena pasukan yang terbatas. Dan sistem dulu, mungkin Pak ya, sistem belum ini Pak ya, belum seperti sekarang ya. Nggak dulu nggak, semuanya serba manual. Sekarang semuanya serba digital, kira-kira begitu. Semuanya serba berbasis perangkat internet. Dulu stafnya tidak sampai 20 orang, sekarang saya dibantu oleh lebih kurang 65 pejabat dan staf yang profesional di bidangnya. Tentu ini kabar baik buat lembaga KPU. Artinya, apa yang dilakukan oleh pengambil kebijakan pemerintah dan DPR membuat lembaga KPU itu permanen, membuahkan hasil lembaga yang semakin kredibel untuk menyelenggarakan pemilu. Bahwa ada isu di sana-sini yang berkaitan dengan kultur politiknya, yang membuat kualitas pemilu mungkin sebagian dipertanyakan pada pihak, itu persoalan kita bersama. Ada aspek administrasi pemilu yang menjadi tanggung jawab KPU, dan kita buktikan kita bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada aspek kultur politik yang menyebabkan nilai-nilai demokrasi mungkin tergerus, itu menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Dan saya yakin dan percaya seiring dengan kekuatan seluruh komponen kepolitikan dan pegiat demokrasi, pemilu 2029 bisa dirancang oleh para pihak jauh lebih baik dan berkualitas, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi kultur dan peradaban demokrasi. Berarti salah satu kuncinya teknologi tadi Pak ya. Kalau dulu di 2023 serba manual ya Pak ya, dengan jumlah personil terbatas, kemudian mungkin sumber dayanya tingkat ininya juga masih terbatas ya Pak ya. Sekarang dengan sumber daya yang lebih lengkap dan didukung teknologi yang ini, yang kita bilang yang lebih canggih, lebih mutakhir, sehingga kerja-kerja ini bisa menjadi lebih mudah Pak ya. Tidak ada tahapan kita yang tidak bersentuhan dengan teknologi. Ada sistem informasi yang berkaitan dengan data pemilih, ada sistem informasi yang dikembangkan untuk logistik, silog, ada sistem informasi yang diterapkan untuk pencalonan, sampai sistem informasi yang digunakan untuk mentabulasi surat suara, kira-kira begitu, dari basis TPS sampai ke KPU RI. Ada jenjang manual, ada proses rekap yang dibantu oleh sistem informasi, dan saya kira itu poin pentingnya ya. Sistem informasi itu membantu kerja kita jadi lebih kredibel. Ya, ini sesuai dengan misi KPU Pak. Memang salah satu misi KPU itu adalah menggunakan teknologi dalam kepemiluan Pak. Jadi memang kalau kita katakan mungkin masih ada kekurangan, kelemahan, tapi paling tidak Pak, kita sudah memulai, KPU berani membuka diri dengan teknologi yang mutakhir kan gitu ya Pak ya, sehingga memang bisa menghasilkan pemilu yang kredibel seperti itu ya Pak. Kita katakan Pak ya,
karena tadi Bapak sampaikan ada dari tabulasi sehingga akhir mungkin masih ada permasalahan, tapi paling tidak kita sudah berani ya Pak membuka diri terhadap informasi ataupun teknologi yang mutakhir gitu Pak ya. Ya, contohnya si rekap ya. Kemarin sempat di pemilu gonjang-ganjingnya cukup besar, tapi dengan penjelasan KPU yang kredibel dan pemahaman banyak pihak, kelemahan Sirekap di pemilu 2024 bisa kita perbaiki aplikasinya di pilkada atau pemilihan di 2024. Kalau dia dipandang tidak penting, tentu tidak akan kita pakai di pilkada 2020. Di situ sisi perbaikannya dan hasilnya kredibel dan kurang dari 3 hari di seluruh Indonesia sudah lebih dari terutama kecuali di Papua ya. Itu di kita termasuk Kalbar itu 100% proses input data melalui Sirekap pilkadanya. Oh, begitu ya Pak ya. Siap. Baik, Pak Budi, ini kita sudah masuk di ujung sesi kita. Mungkin ya Bapak Ibu mungkin ada beberapa hal yang ingin kita simpulkan ya. Mungkin tadi pertama kunci sukses itu yang pertama tadi konsolidasi Pak ya. Siap. Konsolidasi yang KPU Kalimantan Barat lakukan itu sampai dengan jenjang ke bawah itu memang salah satu kunci sukses pemilu dan pemilihan di 2024 ya Pak ya. Siap. Kemudian juga tadi Bapak tadi menyampaikan juga terkait dengan integritas dan bagaimana Bapak bisa menularkan ataupun memotivasi kepada penyelenggara pemilu baik di level provinsi sampai dengan level ad hoc terkait dengan integritas yang harus dipegang teguh sebagai penyelenggara gitu ya Pak ya. Kemudian juga tadi terakhir tadi terkait dengan penggunaan teknologi yang kita harapkan pada pemilu ke depan semakin lebih baik ya Pak ya. Ya mungkin begitu. Mungkin Pak untuk kata-kata terakhir Pak kepada teman pemilih Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ya, motivasi kepada adik-adik kita mungkin yang mungkin belum melek terkait dengan politik, pemilu, kepemiluan ya, mungkin ada yang mungkin merasa alergi dengan pemiluan Pak. Bisa Pak diberikan Pak bagaimana gambarannya Pak kepada adik-adik kita Pak dan teman pemilih yang lainnya gitu. Silakan Pak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar kepada seluruh komponen masyarakat Kalimantan Barat yang turut mensukseskan pemilu dan pemilihan sepanjang tahun 2024. KPU dan jajarannya dibantu oleh pemerintah daerah dan seluruh jajaran Forkopimda, dibantu oleh tokoh-tokoh ormas, LSM, NGO, luar biasa juga dibantu oleh seluruh media massa di Kalimantan Barat dan seluruh pemilih yang mewakili semua kelompok umur di Kalimantan Barat. Inilah kerja besar kita di sepanjang pemilu 2024. Karena keterlibatan Anda, karena keterlibatan saudara, pada tanggal 20 Februari 2025, setelah kita pelantikan Presiden dan DPR di tanggal 1 Oktober dan tanggal 20 Oktober 2024, seluruh pemimpin daerah di Kalimantan Barat, gubernur dan bupati telah dilantik di tanggal 20 Februari itu. Kita tinggal menikmati proses pembangunan. Dalam konteks kenegaraan, proses pemilihan sudah selesai. Kita menikmati pembangunan, kritik, saran, pendapat para pihak, silakan. Ruang demokrasi terbuka. Mari kita siapkan kembali. Kita mencoba bekerja sama kembali menjadi warga negara yang baik, bahwa politik, pemilu, dan demokrasi adalah bagian dari kehidupan kita. Apapun profesi kita, kita sebagai warga negara yang baik, tetap peduli sebagai warga negara bahwa pemilu adalah satu-satunya jalan untuk sirkulasi kekuasaan.
ketika kekuasaan sudah berjalan dalam 5 tahun lamanya kita menikmati proses-proses pembangunan. Makasih sekali lagi. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami melayani publik di Kalimantan Barat. Dengan semboyan KPU melayani, kami mencoba untuk terlibat dan membangun demokrasi di Kalimantan Barat, baik di masa tahapan maupun di non-tahapan, hingga menjelang pemilu 2029. Terima kasih. Baik teman pemilih, kita sudah sampai di ujung acara kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Mohon untuk subscribe dan hidupkan lonceng agar teman pemilih mendapatkan informasi yang terkini terkait kepemiluan di Kalimantan Barat ini. Dan jangan lupa tulis komentar-komentar kamu terkait dengan pengalaman-pengalaman pemilu maupun pilkada yang terjadi di Kalimantan Barat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Budi Siap. atas kehadirannya. Terima kasih.